Perkenalkan, nama saya An-Najmi Fikri Islami, dengan NIM 101042500051 dengan kelas TF 4902. Pada kali ini saya akan menjelaskan jawaban saya pada soal fisika. Nah, soal yang pertama yaitu 4 buah muatan titik terdapat pada keempat sudut bujur sangkar dengan panjang sisi R seperti gambar di samping, dan gunakan nilai K. Nah, nilai K yang kita ketahui yaitu 9 dikali 10 pangkat 9 nm kuadrat per C kuadrat. Nah, kita disuruh menentukan dari A sampai D, yang dimana A-nya yaitu besar dan arah medan listrik di titik P, B besar dan arah gaya kolom di titik C, C besar usaha yang diperlukan untuk meletakkan muatan Q sama dengan 1 UC dari jarak titak berhingga ke titik P. D energi potensial yang dimiliki muatan Q sama dengan 1 UC setelah berhasil diletakkan di titik P, di mana gambarnya terdapat dalam soal. Karena soal nomor 1 tidak mencantumkan nilai muatan Q dan jarak R, kita akan menggunakan angka yang paling mudah dihitung, di mana kita ketahui jarak R-nya saya menggunakan 1 meter, muatan QA-nya sama dengan QB, sama dengan QC, dan sama dengan QD, sama dengan Q, yaitu 1 UC sama dengan 1 dikali 10 pangkat min 6 kolom. Konstanta kolomnya yaitu 9 dikali 10 pangkat 9 dikali N dikali M kuadrat per C kuadrat. Pembahasan nomor 1 yaitu A. Besaran arah medan listrik di titik P. Titik P berada sejauh R, yang dimana kita ketahui tadi yaitu R sama dengan 1 M. Di sebelah kanan muatan B. Mari kita hitung jarak setiap muatan ke titik P dan medan listrik yang dihasilkan, yaitu menggunakan persamaan E sama dengan K dikali Q per R kuadrat. Nah, di mana ada yang pertama yaitu dari muatan B, yaitu QB jarak RB sama dengan 1 M, yaitu kita masukkan angkanya dengan menggunakan persamaan tadi, yaitu EB sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 6 per 1 kuadrat, yaitu hasilnya itu 9000 N per C ke kanan. Yang kedua yaitu dari muatan A, QA jarak RA yaitu 2 meter, sama EA sama dengan 9 dikali muatan medan A sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 6 per 2 kuadrat. Hasilnya yaitu 2250 N per C, arahnya itu ke kanan. Yang ketiga yaitu C, berarti C sama dengan jarak C-nya yaitu akar 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat, hasilnya yaitu akar 2M dalam garis miring dengan sudut 45 ke kanan atas. Medan C-nya yaitu sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 6 per akar 2 dikuadratkan, hasilnya yaitu 4500 N per C. Dan kita akan mencari dua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y, di mana medan C di sumbu X sama dengan 4500 dikali cos 45 derajat, hasilnya yaitu 3182 N per C. Yang kedua di sumbu Y, yaitu medan C di sumbu Y sama dengan 4500 dikali sin sudut 45, yaitu hasilnya 3182 N per C. Selanjutnya yaitu dari muatan D. QD jarak D-nya yaitu akar 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat, hasilnya yaitu akar 5M. Sudut A dengan sumbu horizontal memiliki tan A yaitu setengah. Nah, kita mencari medan D-nya yaitu 9 dikali 10
10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 6 per akar 5 kuadrat. Hasilnya yaitu 1800 N per C. Dimana kita juga bisa mencari cos A-nya, yaitu kita bisa lihat di sini ada segitiga, dimana tadi kita ketahui bahwa sinnya yaitu tannya yaitu setengah, dimana kita bisa lihat kalau tan itu berarti depan samping, dimana depannya yaitu 1, sampingnya 2. Nah, akar 5 kita ketahui. Nah, akar 5 kita saat mencari sin yaitu sin demi itulah depannya 1 per miringnya itu 5, berarti 5. Nah, sama saat mencari cos, yaitu cos itu samping yaitu 2 per mi-nya itu miring akar 5. Nah, kita juga mencari sumbu dari kedua garis, yaitu garis X dan garis Y, dimana medan D di sumbu X yaitu 1800 dikali 2 per akar 5 sama dengan 1610 N per C. Dan di sumbu Y medan D di sumbu Y sama dengan 1800 dikali 1 per akar 5, yaitu hasilnya 805 N per C. Total medan listrik di P sama dengan sumbu X, totalnya yaitu EA ditambah EB ditambah EC di sumbu X ditambah ED di sumbu X, yaitu 2250 ditambah 9000 ditambah 3182 ditambah 1610. Hasilnya yaitu 16042. Nah, total medan listrik titik P di sumbu Y-nya yaitu hanya medan C di titik Y dan medan D di titik Y, yaitu 805 ditambah 3182, yaitu hasilnya 3987 N per C. Nah, kita akan mencari besar medan listriknya, yaitu medan P sama dengan akar dari E total dari sumbu X ditambah E total dari sumbu Y, yaitu 16.042 dikuadratkan ditambah 3.987 dikuadratkan, hasilnya yaitu 16.530 N per C, yang dimana mengarah ke kanan atas. Selanjutnya yaitu soal yang B, yaitu besaran arah gaya kolom di titik C. Nah, di sini kita muatan C dipengaruhi oleh muatan A, B, dan D. Gaya kolom rumusnya yaitu yang dimana kita ketahui F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Karena semua muatan nilainya sama dan positif, yaitu tolak menolak, yang pertama kita mencari satu dari B, FCB berjarak 1 M ke bawah, yaitu FCB sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 6 dikuadratkan, karena ada 2 sama ya, Q1 dan Q2 per 1 kuadrat. Hasilnya yaitu 9 kali 10 pangkat min 3 N ke bawah. Selanjutnya itu D. Sama 1 M ke kanan, sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 6 dikuadratkan per 1 kuadrat. Hasilnya itu 9 dikali 10 pangkat min 3 N ke kanan juga. Selanjutnya yaitu yang A, berjarak diagonal akar 2 M ke kanan bawah, sudutnya 45, yaitu FCA sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 6 dikuadratkan per akar 2 dikuadratkan, hasilnya itu 4,5 dikali 10 pangkat min 3 N. Nah, gabungkan semuanya. Yang pertama dapat untuk sumbu X, Fx yaitu sama dengan FCD ditambah FCA dikali FCA cos 45 dimana 9 kali 10 pangkat min 3 ditambah 3,18 dikali 10 pangkat 3, hasilnya itu 12,18 dikali 10 pangkat min 3. Selanjutnya itu Y.
Y yaitu 9 dikali 10 pangkat min 3 ditambah 3,18 sin 45. Hasilnya itu 12,18 dikali 10 pangkat min 3. Besar gaya total di C yaitu FC sama dengan akar dari F kuadrat dari sumbu X ditambah F kuadrat dari sumbu Y, yaitu hasilnya 17,22 dikali 10 pangkat min 3 Newton. Arahnya itu serong ke arah kanan bawah sudut 45. Selanjutnya itu C. Besar usaha yang diperlukan untuk meletakkan muatan Q sama dengan 1 mu C dari jarak tak T hingga ke P. Nah, di sini kita bisa mencari FA, FB, FC-nya. Itu buat FA yaitu sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 6 per 2. Hasilnya yaitu 4.500. Yang kedua yaitu FB sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 6 per 1. Hasilnya yaitu 9.000. FC sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat 6 per 2 akar 2. Hasilnya itu 6.364. Selanjutnya yaitu FD. 9 dikali 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 6 per akar 5. Hasilnya itu 4.025. Nah, total potensialnya itu FP tinggal ditambahkan dari FA tambah FB tambah FC tambah FD, yaitu hasilnya yaitu 23.889 FV. Usahanya yaitu W, dimana 1 dikali 10 pangkat min 6 C dikali 23.889 hasilnya itu 0,024 Joule. Selanjutnya kita mencari D, yaitu energi potensial adalah berada di P. Energi potensial EP muatan saat berada di titik P nilainya sama persis dengan usaha yang diperlukan untuk memindahkannya ke sana dari tempat tak terhingga. Jadi EP-nya sama dengan W, di mana tadi usahanya kita dapat 0,024 Joule. Selanjutnya yaitu soal nomor 2, yaitu soalnya kulit bola dengan jari-jari 3 meter yang berpusat di titik asal 0,0 memiliki muatan seragam dengan densitas permukaan sigma sama dengan 3 NC per M kuadrat. Suatu muatan di titik Q sama dengan 250 NC terletak pada sumbu Y di Y sama dengan 2 meter. Tentukan ada 2, yaitu A dan B. A nya yaitu besar dan arah medan listrik pada sumbu X di X sama dengan 2 meter. B nya yaitu besar dan arah medan listrik pada sumbu X di X sama dengan 4. Nah, dari soal tersebut kita mendapatkan data-data soal atau yang kita ketahui yaitu jari-jari bola R nya itu 3 meter, massa jenis muatan bola yaitu sigma 3N kali C per M kuadrat, yaitu sama dengan 3 dikali 10 pangkat min 9 NC per M kuadrat. Total muatan bola Q bolanya itu luas bola dikali sigma yaitu 4pi R kuadrat, dan sigma itu 4pi R nya itu 3 kuadrat itu 9 dikali 3,10 pangkat 9. Muatan titik atau Q sama dengan 250 NC sama dengan 2,5 dikali 10 pangkat 7 kolom, diletakkan di koordinat 0,2. Nah, soal yang pertama yaitu medan listrik di X sama dengan 2, yaitu di X nya 2 berarti ya 0, berarti 2,0. Berada di dalam bola berongga karena jaraknya ke pusat 2 meter kurang dari jari-jari 3 meter. 1. Medan dari bola di dalam kulit bola berongga yang bermuatannya seragam, medan listriknya adalah 0. 2. Yaitu medan dari muatan titik Q. Muatan titik berada di 0,2, jarak ke titik pengamatan 2,0 dihitung dengan Pitagoras, yaitu R sama dengan akar dari 2 dikurang 0 kuadrat ditambah 0 dikurang 2 kuadrat, hasilnya yaitu akar 8 meter. Nah, yang selanjutnya yaitu medan titik
rumusnya yaitu K dikali Q per R kuadrat sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 dikali 2,5 dikali 10 pangkat min 7 per R-nya tadi akar 8 dikuadratkan menjadi hasilnya yaitu 281,25 N per C dengan arah serong kanan bawah dengan sudut 45 derajat. Selanjutnya yaitu nomor 2, medan listrik di X-nya sama dengan 4M, berarti 4,0. Satu medan dari bola di luar bola bertingkah seperti muatan di titik pusat 0,0, berarti bola medan bolanya yaitu K dikali Q bola per R kuadrat sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 dikali 3,39 dikali 10 pangkat min 7 per 4 kuadrat, hasilnya yaitu 190,7 N per C ke kanan. Selanjutnya yaitu dua medan dari muatan di titik 0,2 titik pengamatan di 4,0. Jaraknya yaitu R-nya kita dapat ketahui akar dari 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat, hasilnya yaitu 4 akar 20 meter. Medan titiknya yaitu sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 dikali 2,5 dikali 10 pangkat min 7 per akar 20 kuadrat, hasilnya itu 2250 per 20, hasilnya itu 112,5 N per C. N per C. Sudutnya dengan cos delta yaitu 4 akar 20 dan sinnya yaitu 2 akar 2 per 20. Untuk sumbu X-nya sama dengan medan titik X sama dengan 112,5 dikali 4 per akar 20, hasilnya itu 100,6 NC. Di sumbu Y yaitu medan titik Y sama dengan min 112,5 dikali 2 per akar 20, hasilnya itu min 50,3 NC, arahnya ke bawah. Medan total di 4,0 yaitu di sumbu X kita dapatkan yaitu 190 ditambah 100,6, hasilnya itu 290,3 N per C. Di Y yaitu 1 yaitu min 50,3 NC. Nah, besar medan listriknya yaitu totalnya itu akar dari total di sumbu X ditambah total di sumbu Y, yaitu hasilnya yaitu 295,6 N per C dengan arah serong kanan bawah.